Kita sudah hadir semua supaya kita memulai acara karena kita membuat ini jam 9 tepat, tetapi karena teman-teman kita yang banyak hadir, bagaimana kita melanjutkan acara maksudnya. Jadi langkah baiknya kami panggil seperti absen sebenarnya ya. Kami panggil dulu dari gereja paroki Rakyat 1 untuk pengurus Rakyat 1 hadir semua. Lingkungan 1 Rakyat 1. Wah banyak. Dan juga akan melihat bagaimana program kami untuk tahun 2023 yang akan mendatang. Curahkan Roh Kudus atas kami semua. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami dalami dalam paripurna ini berjalan dengan baik, dan berkatilah segala masalah perjalanan menuju tempat ini. Namun kami puji tidak sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekarang dulu dari Tuhan dari Mas Tena, boleh kenal bangsa kedua kita bersihnya neta, terus tetap kita bersyukur bagaimana cuaca sembuh mantap, karena dari pagi tetap ada cemas kayak kita dan gerimis, tapi kita bersyukur. Kami hormati Bapak Pastor, Suster, rekan BPH, pengurus Rakyat 1, 2, 3, pengurus gereja KDS, pengurus lingkungan bagi PSSI Grina, termasuk kamu bagi kami bagi Singosel tentang Bandung bersama program pastoral paroki juga program tahunan bersama dilaksanakan paripurna. Jadi sebelum paripurna kurang lebih kami arah BPH kurang lebih 2 bulan kami frustasi bagi lingkungan paripurna. Jadi harapan kami memang dibas data kami data kami 100 lebih kita pulung lebih kurang 225 kakak mulai pengurus rakyat, stasi lingkungan bagi PSSI, terus lingkungan gereja stasi. Tapi tidak kami kaderita tidak kami setiap kategori yang menunggu Grina pengurusnya dilantik dan diberikan SK, mungkin 3 lama terkhusus berbakat EP akan kita adakan. Jadi kayak daerah Grina telah ada keterikatan sesama pengurus baik rakyat, bagai lingkungan, stasi, kita bebansikan disampaikan kita sebagai pengurus gereja umat setiap stasi masing-masing. Sebenarnya bagi idah kami selama 1,5 bulan lebih kami stasi sebagai lingkungan, idah kami melalui karena sini harus dibenahi, baik karena agenda administrasi, bagaimana gereja umat, kayak masalah-masalah di lapangan, terkhusus masalah konvalidasi. Tidak kami rata-rata menang setiap stasi masalah-masalah konvalidasi. Jadi buku-buku disampaikan kami selama paripurna, adidah kami sesuai laporan arah registrasi belum maksimal, tapi kami berharap memang adina untuk merintis termasuk hidup, ada yang merintis biasanya butuh perjuangan, pasti banyak yang harus diperbaiki, kami maklum, tetapi harus kita kerja. 1.300-an kakak. Ada induk kita 1.700-an. Tetapi setelah kami datang tim ke stasi untuk memberikan kakak untuk keluarga Katolik, totalnya ada sekitar 100-an berkurang, hanya 1.200 kakak yang masih aktif. Kenapa? Ada
Ada yang pindah, kita tidak catat. Ada yang tinggal, kita tidak catat. Nah, jadilah lintas begitu. Nah, jadi harapan kami ibas seragam Indakari, ibas perhubungan Indakari, seragam kita. Itu tugas menurut sekretaris kami ya. Mohon didengar untuk sekretaris ya. Sekretaris di semua stasiun itu juga dengan sekretaris ada berapa jenis metode penulisannya. Tadi juga sudah ada sekretariat dibuat seperti ini, mengingat di stasi tidak ada komputer. Ya, kalaupun ada mungkin 1 orang. Maka dibuat satu buku itu, satu sakramen buku. Sakramen baptis digabung dengan sakramen aloken. Sakramen baptis digabung dengan terima resmi. Beginilah cara tulis di buku itu. Begini, ini hanya contoh. Ini hanya contoh, jangan nanti tulis juga namanya ini. Ini hanya contoh, begini. Nah, ini contoh untuk format buku baptis. Kenapa disatukan? Supaya jelas. Seperti aloken ini. Saya jelaskan di sini begini. Aloken beda dengan baptis. Kalau baptis itu nama pasangan yang akan ditulis. Kalau aloken itu yang membaptis kita pendeta. Nama pendeta yang membaptisnya, tapi yang menerima resmi di dalam gereja Katolik adalah pastor. Tidak saya, pastor lain. Maka itu situ. Nah, kalau di sini keterangan untuk aloken ini, papanan itu ditulis di sini keterangannya yang di aloken ini bahwa memang dia lingkungan mana mungkin misalnya. Nah, tinggal di lingkungan mana? Apakah hanya aloken? Nah, itu juga. Mungkin di sini ditulis keterangan untuk yang aloken ini bahwa dia hanya diterima resmi, belum komuni pertama, belum krisma. Nah, itu khusus yang ini. Nanti lebih jelasnya lagi pasti ada di buku krisma, tapi hanya untuk mengingatkan, jangan nanti diklaimkan waktu aloken langsung komuni pertama langsung krisma. Buku komuni pertama ini sebagaimana supaya yang mereka juga tidak ada hal yang dicurigakan di antara mereka. Itu tambahan dari saya mengenai buku ini. Mungkin ada dari Mas Rai, dari tim. Silakan. Mari sini Mas Rai. Yang pertama, saya hanya menambahkan, saya mencatat. Jadi Bapak Ibu boleh tidak mencatat karena yang sudah lebih biasa menghafal dan mengingat, syukur kepada Allah. Saya mencatat, saya mengulangi. Dari buku-buku tadi, apa tujuannya? Misalnya pencatatan untuk data umat tadi, tujuannya adalah untuk kita melihat pergerakan umat kita, umat yang baru bertambah. Tapi bagi lansia kita yang sudah berumur, yang mungkin juga kita melihat bahwa dia sudah tidak bisa lagi ke gereja, kita bisa memberikan sakramen itu, dan terutama viaticum atau sakramen komuni kudus itu tadi. Ini perlu juga kita perhatikan. Maka para pengurus gereja perlu juga dari data itu mengetahui berapa orang lansia yang tidak bisa lagi dengan sanggup membawa tubuhnya untuk ke gereja. Itu perlu kita perhatikan. Misalnya kalau tidak bisa hari-hari biasa, paling tidak hari Minggu ketika pastor berkunjung ke stasi disampaikan, pastor ada umat kita di sana yang sudah lansia, dia rindu untuk menerima itu. Tapi hari-hari yang lain bisa juga disampaikan. Mungkin dari rindu menerima sakramen tobat atau komuni pertama. Itulah yang perlu kita perhatikan juga. Dan juga mengenai petugas-petugas liturgi. Lalu yang ketiga,
mendampingi para petugas liturgi dalam kegiatan perayaan paroki. Bekerja sama dengan seksi liturgi stasi dan juga seksi liturgi lingkungan agar mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai liturgi, agar liturgi yang dilaksanakan di paroki ini sama. Para postulat kita selama 3 hari. Begitu sudah kita ambil waktu supaya tahu kita sebagai pengurus bagaimana menjalankan isi kitab suci dengan pengalaman kita. Dengan sertifikat itu juga kita bisa. Tujuan anggaran dasar ini akan membantu kita pengurus gereja tidak sakit kepala lagi. Lani kita pusing. Hadirohia Athena melaksanakan sakramen perkawinan misalnya, tinggal tanda saja kartu keanggotaan juga. Kalau mau, tapi kalau tidak mau, kalau tetap sakit kepala tidak usah dilaksanakan. Pasal pertama itu berkaitan dengan struktur organisasi. Bab 1 bagian 1 ini. Struktur organisasi tidak perlu saya lama-lama di sini. Di sini bahwa ada seksi kepemudahan dan moderator. Lalu pasal yang kedua itu ada di sana pengurusnya, baik di paroki, di stasi maupun juga di lingkungan wilayah paroki, gereja paroki. Ada di sana ketua, wakil ketua dan seterusnya. Sampai hari ini sudah terpilih semua kepengurusannya. Soal berjalannya atau tidak nanti kita lihat. Hampir sama seperti kita. Hampir sama. Terpilih dulu mereka kalau belum dilantik. Oke. Pemudahan. Ada gerak bersama, tidak jalan masing-masing. Pasal 6 itu dikatakan di sana, kepengurusan pelengkap baik paroki, rayon dan stasi yang tidak aktif, maka pastor, moderator dan seksi kepemudahan paroki akan memanggil dan mengingatkan kembali. Jika tidak mengindahkannya, maka pastor dengan seksi kepemudahan dan juga akan berkoordinasi dengan pastor paroki punya kuasa dan hak untuk memanggil dan mengganti kepengurusan tersebut. Nah, jadi sekarang kita tidak perlu main-main. Kalau kita diam, tetap kita berjalan di tempat. Kita masuk bab kedua, keanggotaan. Ini yang penting. Mari kita lihat. Keanggotaan itu siapa saja yang menjadi anggota orang muda. Orang muda Katolik itu adalah mereka yang telah dibaptis atau diterima resmi secara Katolik, belum menikah. Mau umur berapa?